menjelaskan tentang kekonkluenan dan kesebangunan. Jadi konkluen itu memiliki dua sifat. Yang pertama, sudut yang bersesuaian itu akan sama besar, dan sisi yang bersesuaian juga akan sama besar. Sedangkan untuk kesebangunan, sudut yang bersesuaian itu akan sama besar, tetapi bentuknya itu tidak harus sama. Sedangkan konkluen itu bentuknya sama persis. Misalkan diputar ataupun dicerminkan, bentuknya itu akan tetap sama. Misal di sini ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F. Nah, maka sudut A itu akan sama dengan besar sudut D. Sudut B akan sama besar dengan sudut E. Sudut C akan sama dengan besar sudut F. Begitu pula jika misal bukan seperti ini juga, maka besarnya akan sama. Di sini akan sama dengan sini, BC akan sama dengan sini, dan sudut miringnya itu akan sama dengan sini. Oke, sekarang kita masuk ke kesebangunan. Kesebangunan itu adalah sifat, juga mempunyai dua sifat, yaitu sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi yang bersesuaian itu sama besar, tapi bentuknya itu tidak harus sama. Nah, misal di sini kesebangunan ini biasa digunakan untuk mengukur tinggi pohon atau bisa mengukur tinggi gedung, atau kita juga bisa menggunakan perbandingan. Perbandingannya itu juga selalu sama, ya. Misal di sini 1 banding 2, maka di sini juga bisa 2 banding 4. Kenapa 2 banding 4? Karena ketika diperkecil 2 banding 4 itu juga akan sama 1 banding 2. Nah, sedangkan untuk mencari tinggi, misal di sini ada sudut A, C, D, E, F. Nah, A per B itu akan, untuk mencarinya yaitu bisa AB per DE sama dengan BC per EF. Nah, atau kita juga bisa menggunakan BC AB per DE, AB per BC sama dengan DE per DF. Nah, jadi jangan salah ya, kita juga bisa menggunakan yang ini ataupun yang ini. Oke. Kesimpulannya, untuk kongruen itu dua bangun yang bentuknya sama dan ukurannya itu juga akan sama persis. Sedangkan untuk kesebangunan itu hanya perbandingan yang berbeda dan biasa digunakan ketika mengukur peta, dan bisa digunakan juga untuk mengukur suatu tinggi yang belum diketahui. Oke, kita langsung masuk ke contoh kesebangunan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada segitiga yang sebangun, yaitu ABC dan DEF, di mana panjang AB-nya yaitu 6, panjang BC, D ke C itu 4, D ke E itu 9, E ke F itu belum diketahui. Jadi kita bisa gunakan DE per AB sama dengan EF per BC. Dan D ke E yaitu 9 per AB 6 sama dengan EF itu belum diketahui per BC 4. Sekarang kita bisa kalikan silang, yaitu 6 EF sama dengan 9 dikali 4. 9 dikali 4 36. Nah, maka di sini EF sama dengan 36 dibagi
hasilnya adalah 6. Maka kita dapatkan di sini panjang dari PF yaitu 6. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Misalkan di sini masih dengan contoh yang sama yaitu dengan kesebangunan. Misal di sini ada A, ini B, C. Di sini ada D, C, F. Nah, dimana diketahui panjang dari BC yaitu 6. DE itu misalkan 2 dan E ke F itu 1. Kita akan mencari tinggi dari segitiga ini. Nah, di sini kita bisa gunakan yaitu A B per BC sama dengan D DE per EF. Nah, di sini kan A per B menunjuk kami, kita tulis per BC yaitu 6 sama dengan DE itu 2 EF itu 1. Di sini kita bisa kalikan silang. Maka A kali B sama dari AB sama dengan 6 kali 4 yaitu 12. Maka kita dapatkan tinggi dari segitiga A ke B yaitu 12. Mudah bukan?